سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'da la hawla wa la quwata illa billah. Ingkang kawula muliakan, yang sangat kami hormati, yang sangat kami cintai, dan insya Allah selalu kami doakan Ketua Umum DPP PKB Agus Muhaimin Iskandar dan teman-teman pengurus semuanya, teman-teman yang berkenan hadir di sore hari ini, semua tokoh-tokoh, semua abna al-masyayikh, ada yang sangat kami banggakan, Gus Ahmad, dan yang sangat tidak kami duga, ada putra Romo Yai Isom, Gus Hasim Anta Maulana, namanya luar biasa, Muhammad Hashim Anta Maulana, Masya Allah. Mugi-mugi apa yang tadi dicita-citakan, yang tadi didoakan, yang diharapkan, moga-moga dimudahkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun benar dawuhnya Gus Fahim, kami semua ini kalau di pesantren, salah satu motivator kami atau yang kemudian menggugah kami untuk ngaji, untuk matlaah, diantaranya adalah Gus Isom. Gus Isom itu sosok yang ketika mulai membicarakan tentang keilmuan, membuat kami semua paham betul, yakin betul bahwa kami semua ini masih terlalu jauh dari guru-guru kami. Jangankan untuk ke Mbah Hasim, untuk sekedar mengejar Gus Isom saja, itu adalah sebuah ketidakmungkinan. Kula niku belum pernah melihat orang tua kami menangis ketika ada orang wafat, kayak menangisnya ketika dikabari wafatnya Gus Isom. Maka penting bahasa dari Syekh Mahfud At-Tarmasi yang beliau mengatakan la tazinil khalqa bimizanik walakin zin nafsak bimizanil muhsinin al-mukinin. Kamu itu jangan melihat semuanya dengan logika kamu, pakai pertimbangan kamu, tapi timbang semuanya, lihat semuanya, hukumi semuanya dengan pertimbangan hukum, pola pikir, mindset orang-orang yang istimewa. Lita'alama fadlahum wa iflasak. Supaya kamu ngerti betul betapa beliau-beliau itu sangat luar biasa. Coba kita lihat karangan-karangan Mbah Hasim, kemudian bagaimana Gus Isom mampu merangkumnya dengan baik, mampu merangkainya dengan baik, dan supaya tahu betul bahwa kita sebagai para penerus ini ngapunten terlalu jauh. Lita'alama fadlahum wa iflasak. Ini menjadi penting kenapa kita ini harus terus mengingat bahwa mbah-mbah awake dhewe niki hebat tenan. Guru-guru kita ini luar biasa betul, dan kita ini belum apa-apa. Undangan ngaji di Jakarta yang tadi disampaikan oleh Gus Fahim, itu sebetulnya sudah menjadi sebuah warning keras dari para masyayikh kita. Dulu bagaimana sekelas Mbah Mahrus, Mbah Panjenengan, marah luar biasa ketika ayah kami minta diantarkan Kiai Mungzir Bandar al-ma'ruf bi annahu waliyun min auliyaillah untuk mendapatkan tiket haji. Jadi ayah kami ini sangat pengen haji, kemudian karena tiketnya itu tidak kunjung turun, akhirnya minta syafaatnya Mbah Mungzir. Dibawalah Mbah Mungzir ke Jakarta. Ketika Mbah Mahrus dengar, marah luar biasa. Huda, apa kowe ora ngerti nek Mbah Mungzir kuwi wali? Kok iso mau eret-eret neng Jakarta itu piye? Kok bisa kamu bawa ke Jakarta itu bagaimana? Apa kowe gak ngerti? Kiai mlebu Jakarta mesti bajingan. Mbah Mahrus.
Kok jenengan cucunya berani-beraninya ke sini? Ya mohon maaf ini, mohon maaf. Mesti bajingan. Mbah Mahrus nih. Allah yarham Mbah Mahrus. Biyen. Iku kiai, lek Gus Garong. Lek kiai lho. Lek Gus medeni wong. Lho ini itu dulu. Ini cerita saja. Saestu ngoten niku. Jadi macam medeni Jakarta ini menyenangkan. Wes pokoke kula niku pun rada panik, makanya sampai kula WA sebagai Jami'u Abnail Masyayikh, Jami'ul Ma'ahid dari DPP PKB Kiai Haji Yusuf Hudhori Kak WA. Kok saya enggak dapat undangan hataman, Gus? Itu bahaya. Itu memutus silaturahim. Itu bahaya. Lah tanya lah. Kabair. Tapi pancen saestu. Keranten pancen nopo nggih. Niku kula tulis gara-gara Gus Fahim dawuh niku. Keranten kula tasih emut. Bahwa memang benar, bahwa silaturahim itu memang kan Gus Fahim tadi tidak spesifik. Cara silaturahim pertama itu pakai apa? Ibnu Abi Jamroh dalam syarahnya mengatakan bahwa memang pertama kali takunu silaturahim niku pertama kali niku bilmal. Cara menyambung hubungan yang paling efektif dan paling baik, paling mengena, itu ya pakai uang, Pak. Pakai uang, ya memang begitu. Gus Fahim sendiri nggak jelas, makanya ya saya tipis-tipis, Pak. Bukan hanya sekedar ngundang, kalau ngundang saja, bahaya, haid lah, gak apa-apa. Iya. Lah kalau DPP PKB ngundang kok hanya sekedar ngundang saja sebagai penyambung silaturahim. Wah, sambung doa lah. Alhamdulillah, betul. Memang begitu, memang begitu. Jadi takunu silaturahim itu bilmal, wal aun al hajah. Bagaimana keberadaan kita sebagai saudara ini benar-benar saling tolong menolong, saling memberikan solusi dan lain sebagainya. Apapun masalul mukminin fitawadihim wa tarahumihim menika adalah masalul jasad. Gitu, masalul mukminin fitawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim. Nah, itu kan masalul jasad. Idza ishtaka minhu udwun yahtada'a lahu sairul jasad bisahri wal udma. Jadi bagaimana nopo nggih? Ketika ada teman kita kemudian memang benar-benar butuh pertolongan, teman kita ada yang bermasalah dan lain sebagainya, di antara cara silaturahimnya yaitu Bang Ani laras dawuh Gus Maki wau cukup mengherankan. Wong PKB niku dari awal pun mengherankan karena yang punya ide ngaji-ngaji turosnya para masyayikh, para ulama Nusantara niku nggih PKB memang. Mugi-mugi estu-estu dados jariyah. Amin. Estu karena apapun mansana sunatan hasanatan itu menjadi penting. Hari ini semua instansi yang berafiliasi Nahdlatul Ulama rata-rata menirukan itu. Pun sae niku mboten napa-napa sae niku. Dalam ya termasuk siapa saja. Bagus itu. Nggih. Lho nggih no, penting niku. Lho nggih, itu betul itu. Dan kitab Tibyan ini kula niku mboten ngertos nek ngaos niku Tibyan napa namine finahi an muqata'atil arham itu enggak ngerti. Sampai kemudian baru dibilangin sama Gus Yusuf, kapan nggih Gus? Beberapa hari yang lalu lah, sekitar 4 hari yang lalu kalau di WA Gus Yusuf dipun timbali teng DPP untuk derek hataman ngaos Tibyan. Kula tingali. Saya punya itu Gus, napa namanya kempalane Gus Isom niku lho Gus. Irsadus Sari, nggih, Irsadus Sari itu. Tapi ternyata saya itu ndak punya maknanya Atibyan itu Gus. Mengani langsung kula download, langsung kula maknani. Lho saestu, langsung kula maknani dan kula niku pancen rada usil. Jadi ada beberapa sing menggah dalem seratanipun atau apa, kula yakin memang ada yang bermasalah nggih tetep kula coreki. Nggih, kula coreki. Langsung malamnya langsung saya kirimkan Gus Maki. Kenapa saya kirimkan Gus Maki? Karena saya tahu Gus Maki kan enggak punya pekerjaan. Dia kan pengangguran.
mumpung pengangguran, saya kirim ini coba ditaseh dulu, gitu loh, coba ditaseh dulu ini makna-makna saya ini. Ya. Coba. Enggak tahu saya, tapi yang setahu saya pokoknya dia sekarang pengangguran gitu aja. Luar biasanya PKB, orang nganggur saja loh dipanggil. Nah, luar biasa PKB. Orang nganggur nggak jelas nasibnya lo dipanggil. Oh, kalau kita kan jelas lah, kita masih jelas, acara kita jelas. Ini sebagai apa itu? Oke. Dan At-Tibyan itu duka nggih. Napa memang kula niku nggih, mulai dari Muqaddimah Qanun Asasi, kemudian karangan-karangan Mbah Hasyim yang lain, semuanya. Hampir semuanya Mbah Hasyim itu selalu mengingatkan kita betapa pentingnya kekompakan, betapa pentingnya persatuan, kebersamaan. Kula gumun, apakah itu adalah sebuah perasaan yang nopo nggih, yang selalu menjadi pikiran beliau bahwa kita-kita yang akan menjadi santrinya pada akhirnya punya adat, punya kebiasaan yang kayak tadi dijauhkan oleh Gus Maki itu. Kita ini bukan hanya sekedar tidak nyaman kalau tidak ngeplak temannya sendiri. Bukan. Malah koyok gak paten. Oh nek orang ngerusui kancane dhewe malah ya. Kita sudah berada di titik itu. Jadi ini ono wong NU kok kemudian nelateni rukun, koyok malah aneh Pak, aneh malahan. Wis gak patek NU. Wong kita itu adat-adat kita ya, adat-adat kita. Misal terlambat itu kalau nggak terlambat, itu malah dianggap Muhammadiyah loh kita ini. Loh tenan. Termasuk mohon maaf, kalau nanti teman-teman PKB terlalu memahami At-Tibyan dengan baik, itu sama rodok metu koyo NU loh Pak, tenan. Walaupun Quran sebesar itu, pada akhirnya para mufassir mengatakan bahwa ternyata perintahnya itu adalah al-ulfah wal jamaah. Al-ulfah wal jamaah. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha walladzi awsayna ilaik ya, walladzi awsayna ilaik wa ma wassa bihi Ibrahima wa Musa wa Isa. Itu bahasane no bahasane. An aqimuddin wala tatafarraqu fi. An aqimuddin wala tatafarraqu fi. Bahwa perintah syariat pertama kepada Mbah Nabi Nuh dan nabi-nabi selanjutnya itu ternyata hanya ada dua tok. Memastikan kalimat tauhid itu berjalan, kemudian memastikan dalam perjalanannya terjadi tauhidul kalimah. Kalimat tauhid berjalan, kemudian tauhidul kalimah. Persatuan Pak. Makanya para pendiri bangsa kita kemudian mengedepankan persatuan itu ya memang pun luar biasa betul. Sekolah wadalu nggih sempat kembali membaca. Kula wis ningali karangane Mbah Hasyim menjen ngalim saestu. Wong puasa ini itu yang saya kula niku kan angsal warisan ngaji, dapat warisan ngaji dari abahnya Gus Fahim, Fathul Qorib. Waktunya itu ba'da duhur, waktu yang paling saya hindari. Karena kula niku pancen gak kuat poso, Pak. Makanya saya agak kecewa karena kemarin itu teman-teman kayak Gus Maki, Gus Fahim, dan yang lain itu belum datang. Makanya saya kemarin tetap puasa. Sekali Gus Maki datang, tadi malam, sudah saya pastikan, ini mesti sesuk gak poso. Mesti sesuk gak poso. Kalau pun kaget, lah iya, iki Jakarta loh, kok poso? Piye? Koyok gak pas, enggak aku dianggap duduk wong ploso, malah dianggap wong Tegalrejo. Kan gak bagus ya? Kan gak bagus. Gak bagus. Gus Maki takoki, sore-sore Gus Maki datang malam. Gus mau sampean poso? Siam Gus, luar biasa. Kalau malah pun ngaos sebagai wali. Jadi poso ning Jakarta iku mung dhewe wis wali. Maqamul wilayah. Maqamul wilayah. Lho tenan niku. Kula nggih ngoten. Kula niku jam 2:30 awan tangi. Kok poso ya Allah. Aku sangat menyesal tapi wis 2:30. Esuk wau cedhok Gus Maki gaya-gayanan, monggo pada sahuran. Lah kok ternyata
posoku ya wis subuh ket mau kok panggah ngecam kopi. Kaya panggah ngerokok ae alhamdulillah sae mboten napa-napa. Keranten arwah fil Islam iku hadiyatun minallah. Bahwa kemudahan-kemudahan dalam Islam itu hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup tidak menarik kalau hadiah-hadiah itu tidak diambil. Iku kesane kaya sombong dengan kersane Allah taala. Lho tenan niku, lho tenan. Walaupun saya sendiri ketika dalil niku nate mendapat teguran keras dari paman saya sendiri almarhum Mbah Yaidin. Mbah Yaidin itu punya adat tidak pernah menjamak dua rukhsah. Tidak pernah menjamak dua rukhsah. Terus misalnya ngeten. Misalnya kalau bepergian jauh, kalau beliau jamak berarti beliau tidak qashar. Kalau beliau qashar berarti beliau enggak jamak. Ngoten. Lah suatu ketika karena ada tur alumni ke Lombok, kemudian yang awal itu saya, Gus Fahim, Gus Makmun, kemudian keponakan kami Gus Jajuk. Nyampe Bandara Juanda itu sudah masuk waktu zuhur dan kemudian beliau berkenan jamak. Jamak ternyata itmam. Lah kan kulo panik. Akhir bukan, saya tahu kebiasaan beliau. Artinya panik, ini Lombok dan kemudian diteruskan di seluruh Jawa Timur sampai Madura. Artinya perjalanan ini akan berjalan sampai 10 hari mungkin. Niki kalau terus seperti ini kan muskilah, wahsyah ya, fisafar wahsyah ya. Dan itu tidak baik. Akhirnya kula matur teng Mbah Yaidin. Nuwun sewu Pakde, saemut dalem menika kan rosoh menika kan hadiah. Niki kan mboten sae menawi mboten kita gunakan. Kalau enggak kita gunakan kan mboten sae. Sama sekali beliau tidak komentar, tapi itu adalah akhir saya berjamaah dengan beliau. Setiap kali sholat itu yang diajak hanya Gus Makmun, yang dianggap Islam. Semuanya sudah dianggap kafir. Saya setuju. Bahkan ada dua pembuktian. Yang pertama ketika di Lombok itu sendiri, ketika masuk waktu maghrib, kita semua duduk-duduk ada di sebuah surau begitu. Itu Mbah Yaidin keluar, kala itu masih sehat, keluar dari rumah penginapan itu, kemudian meneriaki Gus Makmun. Mun, ayo jamaah. Dan hanya Gus Makmun yang diajak jamaah. Yang lain yang punya pikiran yang sama dengan kita, kafir semua. Kafir semua. Bahkan yang paling parah ketika kita rombongan sudah nyampe di Pasuruan. Beliau itu nimbali Gus Makmun yang jelas-jelas tidur dan kita semua yang masih lagi nonton bola semuanya bangun, itu enggak diajak jamaah subuh. Makanya ketika ada tambahan rombongan Gus Ahmad putra Mbah Yai Munif, bukan Gus Ahmad jenengan. Ketika dia bangun saya tanya, mau kemana jenengan? Anu, kula pun ngantuk, kula badhe subuhan riyen. Loh, lah wong wis kafir kok subuhan. Alhamdulillah lagi. Itu. Terus makanya ini kula cocok banget. Leres dawuh Gus Fahim, jangan sampai kemudian akhir-akhir Ramadan ngeten iki mboten enten kebiasaan-kebiasaan atau adat-adat yang baik kayak nimbali kita-kita ngeten iki. Saya itu ya. Niku penting. Kembali lagi terkait masalah kitab At-Tibyan ya. Sakjane kula niku paling cocok sebetulnya kalau masalah kekompakan itu adalah apa yang sering didhawuhkan oleh orang tua saya, mengutip khutbahnya Umar bin Abdul Aziz bahwa inna hadhil ummah lam takhtalif fi rabbiha wala fi nabiyha wala fi kitabiha. Jenengan kalau lihat orang NU sampai tidak rukun, mohon maaf ini, saman viralno kene gak usah apik malahan. Tapi ini betul ini. Jangan kalau lihat orang Muslim, apalagi orang NU, kok sampai ikhtilaf, itu tidak mungkin karena akidah. Tidak mungkin karena syariat. Wa inna makhtalafu fid dinari wa dirham. Calon Pak Gubernur, mohon diingat-ingat itu. Orang Islam itu kalau sampai ikhtilaf, kalau sampai bedondi, itu kalau kata Umar bin Abdul Aziz dalam khutbahnya, itu tidak mungkin karena akidah. Nggak mungkin geger. Ternyata pangeran itu loro, nggak mungkin. Ternyata Nabi Muhammad itu bukan Nabi yang terakhir. Ada Nabi baru di Jombang namanya Jari misalnya. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Itu kita pasti semua sepakat. Pasti semua sepakat. Tapi
motivasi untuk bos toh. Ini dulu sering disampaikan oleh bapak saya, orang ono ceritane pondok kok bubrah kecuali mergo ora rukune para pemangku pesantrennya. Dan tidak mungkin ketidakrukunan itu karena kemaslahatan pondok. Itu mesti karena kemaslahatan rekening masing-masing para pengasuh. Lengge, artinya apa? Bahwa kalau cocok kali pembukaan Imam Ghazali, al-ulfah niku samratu husnil khuluq, wa tafarruq niku samratu su'il khuluq. Bahwa kekompakan, apa yang terkandung dalam kitab At-Tibyan itu bisa kita lakukan kalau masing-masing dari kita ini memang memiliki karakter-karakter yang baik, memiliki budi pekerti yang baik. Kalau sampai pecah, ini biasa, ini memang karena ada satu itu nggak punya etika. Nggak punya etika. Bagade dipun dawuhaken at-tafarruq samratu su'il khuluq. Wa husnul khuluq meniku yujibu at-tahab. At-tahab. Wa ta'aluf, wa tawafuq. Budi pekerti yang baiklah yang pada akhirnya membuat kita bisa duduk bersama, berkomunikasi bersama, bermusyawarah bersama. Dan kemudian karena ada komunikasi, ada musyawarah, terjadilah kesinkronan, ada ittifak di sana. Tapi wasu'ul khuluq itu yusmiru at-tabaghud, wa tahasud, wa tadabur. Takabur adalah sebabnya. Takabur adalah sebabnya. Tapi budi pekerti yang buruklah sak karepe dhewe lah sing nyebabi awake dhewe kuwi kadang-kadang tidak lungguh ya gak gelem. Atau kita keberatan untuk ngajak duduk seseorang. Pokoknya prinsip niki pancen pun rodok kiamat, Pak. Dadi nek sering-sering maca At-Tibyan niki mboten pate apik. Mboten pate apik. Nggih. Meni pun akhir niki. Dawuh Mbah Kanjeng Nabi Abdullah bin Mas'ud dalam riwayatnya mengatakan bahwa ada hadis marfu yang mengatakan inna khiyar hadhil ummah menika awaluhum wa syirarahum menika akhiruhum mukhtalifina mutafarikin. Ada beberapa muftarikin. Umat-umat terdahulu dulu era para sahabat sangat istimewa. Tabi'in, atba'i tabi'in, semakin ke sini sampai akhir itu ternyata yang membuat dianggap buruk itu hanya satu. Karena lambat laun masing-masing itu tidak mau diajak kompak. Tapi niku pun cocok kali dawuh Kanjeng Nabi, kula nggih pun sepakat kula. Wong Kanjeng Nabi dawuh pancen nggih ngoten niku. Kanjeng Nabi piyambak lho dawuh. Inna awwala ma yurfa'u an hadhil ummah. Itu yang pertama adalah al-khusyu'. Al-khusyu'. Gitu. Summa al-amanah. Kemudian sumal ulfah. Saman bisa lihat di Kutil Qulub. Fi muamalatil mahbub. Saman bisa lihat bahwa pertama kali yang hilang dari umat ini itu adalah kekhusuan. Orang patek khusuk wong iku. Kiai gak patek khusuk. Tapi itu ya cocok. Bahkan Nabi ya tahu dawuh. Bahkan Nabi Kanjeng Nabi dawuh gak ono gak cocok. Kanjeng Nabi dawuh tegas bahwa setiap era itu akan kiainya akan disesuaikan dengan eranya. Sak omongane, sak prilakune iku wis padha ae. Padha ae. Padahal dadi santri abot tenan. Makane kula lek dadi kon dadi kiai koyo Gus Ahmad maca khusuk mboten sanggup kula. Saestu kayak Gus Ahmad ini barometer santri lho ya. Saestu makane kula nggih rodok prihatin wau Gus Ahim dawuh. Wau kula teng pesawat bareng Gus Ahmad. Waduh, nyapa Gus Ahmad tekan Jakarta ya. Lho kan, lho. Jimat lho Pak, Pak ngawur. Jangan mulai diajak ke Jakarta. Ini jimat Pak, ya kemana lah, Lampung, Jambi, gitu Jakarta, medeni uang Pak. Lo tenan nih Pak, jadi santri itu kan berat tuh Gus. Berat, jadi santri itu barometer umat, santri itu barometer peradaban. Makanya kalau kemudian pimpinan NU hari ini, apa jenenge istilahnya? Nopo lali peradaban niku lho lali kula. Nggih, lho niku bener. Santri itu memang pemegang peradaban. Memang pemegang peradaban. Artinya begini. Dari dulu kita sudah menulis
ketika kiai, ketika santri mulai sibuk untuk kemudian mengumpulkan rupiah dan dolar dengan cara yang halal, maka dengan cara yang halal ini Pak calon gubernur, dengan jalan yang halal itu memastikan semua masyarakat akan sibuk, akan berani untuk melakukan hal-hal yang syubhat. Kalau kiai sudah mulai memegang, mulai ngesai, mulai menabung hal-hal yang syubhat, dipastikan masyarakatnya akan membiasakan diri melakukan barang-barang sing haram. Kalau kiai barang haram pun oke, dipastikan masyarakatnya sebentar lagi akan kafir ketika menganggap bahwa panutannya seperti itu. Karena apa? Adatus sadat niku sadatul adat. Kebiasaan para pemimpin dan pemimpin-pemimpin umat itu ya rata-rata kiai-kiai NU itu. Apapun yang menjadi kebiasaan beliau pada akhirnya akan menjadi kebiasaan umat. Makanya nggih wau kados dawuh Gus Maki, moga-moga pelan-pelan kita benar-benar napa namanya punya kemampuan untuk kemudian mengamalkan ini secara pelan-pelan. Mugi-mugi ngaos teng DPP ini sakit istiqomah dan benar-benar membawa manfaat, membawa faidah untuk kita semua dan semakin memantapkan kader-kader PKB bahwa garis napa namanya garis PKB itu ya memang garis arahan-arahan daripada para masyaikh dan para ulama-ulama terdahulu. Ngapunten ingkang agung. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح